pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai form HTML, di mana itu merupakan inputan dari user yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web. Misalnya ada form kontak, form komentar, pendaftaran webinar, dan juga form lainnya untuk mengirimkan data antar halaman web. Nah, melalui form, semua user, termasuk juga administrator, dapat berinteraksi dengan atau sesama pengunjung web. Namun, hingga saat ini, HTML itu belum mendukung interface yang memungkinkan form bekerja sesuai fungsinya. Jadi harus didukung dengan adanya bahasa pemrograman pendukung web seperti ASP, Java, Python, dan PHP. Dan kemudian nantinya akan disimpan dalam sebuah database seperti MySQL ataupun Oracle dan lainnya. Pada sintaks form HTML terdapat atribut action, URL, dan juga method. Untuk atribut action, ini merupakan tempat menspesifikasikan URL yang akan digunakan untuk memproses form. Nah, action berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang akan digunakan untuk memproses isi data form. Kemudian untuk URL, ini merupakan lokasi dokumen yang akan melakukan proses terhadap input dari form. Misalnya proses data.php atau proses.php itu sebagai contoh URL-nya. Nah, kemudian ada method, ini merupakan atribut yang digunakan untuk menyatakan bagaimana input berasal dari form dikirimkan ke server. Nah, pada atribut method terdapat value get atau post. Untuk method get biasanya digunakan untuk query pencarian, sedangkan method post biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif, seperti data login di mana data hasil form tidak akan terlihat pada browser. Misalkan data untuk login yang dikirimkan adalah username dan password. Jika menggunakan get, maka username dan passwordnya dapat terlihat. Sebaliknya jika menggunakan post, tidak akan terlihat. Adapun tag pada form merupakan tag-tag input yang memiliki banyak bentuk mulai dari isian teks biasa, teks password, checkbox, radio button, sampai tombol submit dalam bentuk tag input. Nah, pada dasarnya setiap tag di dalam field, field ini menyatakan ruas yang dapat diisi dengan data. Terdapat tipe yang merupakan tipe-tipe dari field, name yang merupakan nama dari tiap field yang akan menjadi kunci dan variabel di dalam program, placeholder yang menampilkan teks sementara, dan juga value yang memberikan nilai default pada tiap-tiap field. Berikut akan kita coba bagaimana membangun form HTML dengan tag-tag pada input type untuk teks, password, date, radio, checkbox, kemudian ada text area, dan juga email serta tombol submit dan reset. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kita coba bangun form untuk login. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, berikut ini kita akan coba melihat letak perbedaan antara penggunaan metode post dan juga metode get. Nah, di awal perlu sekali kita menginstall ini SAM, nanti bisa di searching saja dan diunduh serta diinstal dan aktifkan MySQL. Nah, kemudian setelah terinstall dan kita akan mengecek ada pada direktori tempat menyimpan situ ada file atau direktori htdocs. Berarti di sini semua dokumen websitenya itu disimpan. Nah, untuk saat ini untuk direktori yang akan kita gunakan menggunakan login. Jadi nanti pakai domain
localhost/login itu sebagai domain dan akan dibaca tampilan webnya. Kemudian kita buat file untuk indeksnya dulu. Dari dokumen sebelumnya kita copy. Nah, ini kita simpan pada direktori sum, htdocs, login. Berikan nama index.php. Ini adalah sintaknya, dan kemudian ketika kita running bukan seperti ini, tapi kita masuk ke localhost slash login, dan yang akan dibaca adalah file indeksnya. Jadi ini. Nah, di sini kita menggunakan metode post dan mengarahkan kepada actionnya file login.php. Jadi kita harus buat file login.php. Berikutnya adalah kita akan masuk, tapi dengan cara mengetikkan dalam address bar di browser, tulis localhost slash tadi direktorinya login, kemudian nanti dia akan membaca file index.php pertama kali. Jadi ada tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan misalnya contohnya kita klik ya, di sini ada keterangannya ya. Selamat datang, username-nya 5 sekian, Anda berhasil login. Oke, lalu di mana letak perbedaannya dengan get? Jadi untuk get kita ubah di sini misalnya post. Indeks di sini. Jangan lupa di save. Kemudian kembali. Ini misalnya Leonardi. Ketika kita klik login, dia sudah berhasil tampil. Namun di sini maksud dari metode get ini untuk username dan passwordnya itu terlihat. Username-nya ini, passwordnya ini. 123456778. Ya, berbeda dengan ketika kita menggunakan post tadi. Ini kita ulangi lagi. Saat menggunakan post, dia tidak terlihat, tidak ditampilkan dalam address bar pada browser. Oke. Demikian perbedaan antara metode post dan get. Sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.